Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan tutorial untuk membuat formulir pendaftaran menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini yang kita perlukan adalah yang pertama-tama Microsoft Excel-nya. Kemudian ada pilihan sini buku kerja kosong. Kita klik buku kerja kosong. Nah, sebelum kita membuat formulirnya, tentukan dulu apa formulir yang akan kita buat dan bagaimana format formulir tersebut. Di sini saya akan membuat formulir untuk pendaftaran yang ada di rumah sakit. Pertama-tama, kita klik dulu untuk memblok seluruh tabel yang ada di Microsoft Excel ini menggunakan angka segitiga di atas ini ya, di pojok sebelah kiri. Kita klik, kemudian klik yang rata tengah. Nah, sudah itu, baru kita klik yang biasa. Kita akan mengubah ukuran dari kolom tabel yang di bagian A. Kita klik seperti ini, kemudian diklik kanan, kemudian ada pilihan untuk lebar kolom. Kita pilih lebar kolomnya, di sini saya akan menggunakan ukuran 25. Oke. Setelah itu, kita akan mengklik lagi di kolom B. Dari ukuran B ini kita tarik kolomnya sampai dengan ke huruf X. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian lebar kolomnya lagi. Di sini karena kita ingin membuat kotak-kotak, jadi ukuran lebar kolom itu biasanya adalah 3. Nah, oke. Setelah itu kita klik yang di sininya. Kemudian sebentar, kita akan atur dulu ya untuk ukurannya. Nah, di sini kita klik di nomor 1 ini, di nomor 1 kolom bagian A. Kita akan mengklik rumah sakit Palangkaraya. Kemudian di bawahnya kita klik, kita tulis alamat Jalan Ahmad Yani nomor 2. Kemudian di bawahnya lagi di bawahnya ini kita akan tulis nomor telepon 0813345689. Nah, setelah itu untuk mempermudahnya, kita kan harus menarik ini ke tengah nih. Jadi dari kolom A ini kita geser ke huruf X. Kemudian klik yang gabung dan ketengahkan. Nah, mudah bukan? Kemudian kita klik yang barisan 1 ini. Kemudian kita yang pilih warna format. Nah, setelah itu klik saja di bagian Jalan Ahmad Yani. Sama untuk nomor telepon itu juga klik warna format, kemudian klik di telepon. Nah, untuk memberikan batasan, yaitu yang kita pilih adalah di bagian border. Ini ada batas bawah tebal, kita klik saja batas bawah tebalnya. Nah, jadi, dan untuk memperjelas sepertinya ini kita akan bold ya tulisannya. Nah, setelah itu, biasanya untuk rumah sakit ini ada yang pertama-tama adalah nama lengkap, yaitu untuk memberikan batasan di antara nama lengkap dan tempat tanggal lahir ya, kita akan ubah ukuran kolom yang nomor 5. Kita akan ubah ke tinggi barisnya ya. Tinggi baris ini kita ubah ke nomor 5. Nah, dia akan memberikan baris yang kecil seperti ini dan tipis. Setelah itu sama, agar di nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini sama memiliki baris yang kecil ini tadi, nama lengkap dari nomor 4 ini sampai dengan angka 5, kita klik warna format. Kemudian kita klik, jangan diklik terlebih dahulu ya. Apabila dia di angka 6 ini ada gambar warna format ini tadi, baru kita klik, kemudian kita geser, tapi masih posisi kita klik ya teman-teman. Jangan dilepas klikannya.
nomornya, karena apabila dilepas itu berarti akan tercopy otomatis. Kita perlunya sampai di nomor 50. Nomor 50, 51 ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, nah kan pas. Nah, kemudian di sini ada tempat di bawah nama lengkap, ada tempat tanggal lahir, tempat, koma, tanggal lahir. Nah, setelah ini ada nomor selanjutnya, ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelamin, kemudian ada alamat lengkap. Alamat lengkap. Nah, alamat lengkap ini biasanya itu kan ada RT dan RW serta kota dan kabupaten. Di sini kita harus memisahkan satu kolom. Satu kolom di sebelah sini untuk mengisi bordernya itu tadi. Kemudian di sininya kita akan tulis maaf di sini aja deh, RT. Kemudian di sebelah sininya ada RW. Ingat ya, harus dikasih jarak 3 kolom karena nanti kan di sini ada maaf harus diberikan jarak ini 4 aja deh ya, 4 kolom. Nah, kemudian di sini ada RW. RW ini juga kita berikan jaraknya 4 kolom. Kemudian di bawahnya ada desa. Kemudian lagi di bawahnya desa atau kelurahan ya, desa garis miring kelurahan. Kemudian ada kabupaten atau kota, Kemudian lagi di sebelah sininya berjarakkan 4, 6, 8, 12. Nah, kemudian di sebelah sini kita akan taruh kecamatan. Maaf di sini aja ya sepertinya kecamatannya. Kita hapus dulu kabupaten dan kotanya ini tadi, kita isi kecamatan. Nah, kemudian di sininya kita akan isi kabupaten atau kota. Kemudian di bawahnya lagi kita akan isi nomor telepon atau handphone. Nomor telepon atau handphone. Sudah. Kemudian kita akan isi di sini tentang agama. Agamanya apa? Di agama ini kan ada berbagai macam pilihan. Yang pertama akan kita isi Islam. Kemudian di bawahnya ada Kristen. Kemudian lagi ada agama Katolik. Kemudian di sini lagi ada agama Hindu. Kemudian di sini lagi ada agama kita berikan jarak, saya lupa, maaf. Di sini agama Katolik. Kemudian di sini ada agama Hindu. Kemudian sepertinya kita tidak usah ke bawah ya, kita ke samping saja. Kemudian di sini ada agama Kristen. Kemudian di sini yang terakhir ada agama Buddha dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang lain-lainnya diisi di sini aja. Titik. Kemudian ada di setelah agama ini ada status perkawinan. Di sini statusnya bisa diisi kawin atau belum kawin, belum kawin. Kemudian ada juga di sininya janda atau
atau duda. Nah, sepertinya janda atau duda ini gak usah aja deh ya. Jadi kita hapus aja janda dan duda tadi. Nah, kemudian setelah status perkawinan ada pendidikan terakhir. Pendidikan terakhirnya ini ada SD, kemudian ada SMP, ada SMA, ada diploma atau sarjana, kemudian di sininya lagi ada lain-lain. Nah, setelah pendidikan terakhir, kemudian adalah pekerjaan. Pekerjaannya ada di sini PNS, kemudian wira swasta, kemudian ada TNI Polri, kemudian ada pelajar atau mahasiswa, kemudian ada pilihan untuk lain-lain di bawahnya. Di bawah sini ya, pilihan lain-lain. Nah, setelah itu ada kewarganegaraan. Sini kewarganegaraannya ada WNI atau WNA. Hanya ada 2 pilihan warganegaraan. Setelah itu cara pembayaran. Nah, cara pembayaran ini ada asuransi atau garis miring ya, jaminan kesehatan. Kemudian ada yang melalui umum atau mandiri. Nah, di bawah cara pembayaran ini ada nama penanggung jawab. Biasanya nama penanggung jawab ini keluarga pasien ya. Nama penanggung jawab. Setelah itu ada nomor telepon atau HP. Kemudian ada klinik yang dituju. Ada klinik anak, kemudian ada klinik objin, kemudian ada klinik penyakit dalam, kemudian ada klinik syaraf, dan ada klinik mata. Setelah itu bedah ortopedi, kemudian ada gigi dan mulut, kemudian ada THT, ada jiwa, kemudian ada kulit dan kelamin, kemudian ada di sini bedah umum, kemudian lagi ada umum dan lain-lain.
lain-lain kita taruh di paling bawah ya. Nah, setelah itu kita taruh lagi nih di bawahnya. Kita klik pensilnya. Dengan ini menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa setuju untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan yang diperlukan dalam upaya kesembuhan atau di bawahnya keselamatan jiwa saya (pasien tersebut) di atas titik. Kemudian di sini akan kita berikan ya tanda kotak-kotak. Nah, untuk kotak-kotak ini yaitu yang pertama kita perlukan, kita akan menarik dari kolom B sampai dengan di kolom X ya. Oh iya, maaf saya lupa untuk memberikan spasi di sini. Bagaimana caranya memberikan spasinya? Nah, kita tarik saja seperti ini. Kemudian kita tarik dari nomor 4 dan nomor 5 ini ya ke kolom X sampai kolom X. Kemudian kita akan sisipkan. Ada di sini pilihannya untuk sisipkan sel, kemudian geser sel ke bawah. Nah, jadi dia akan terisi teman-teman. Jadi dia akan punya space. Nah, kemudian di kolom nomor 5 ini kita hapus. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke. Kita kasih space ya. Nah, udah kita tarik nih dari yang kolom B sampai dengan kolom X. Pilih di border semua batas. Oke. Nah, jadi kemudian untuk tempat dan tanggal lahir ini, tempat ini kita berikan atau kita hitung dari belakang deh, dari X ini 4 ya, 4 untuk tahun lahir. Oke, all border. Nah, untuk mempermudah all border ini, kita blok 4 kotak atau 4 kolom dari belakang. Kemudian di berbagai macam laptop itu ada pilihannya ya. Kalau untuk laptop saya ini ada klik Fn dan F4. Nah, dia akan terborder secara otomatis, teman-teman. Kalau misalkan laptopnya di F4 ini nggak ada perintah yang seperti naik turun volume atau misalkan naik turun kecerahan layar, itu mungkin dia bisa langsung kok diklik di F4-nya. Tapi kalau misalkan ada perintah-perintah di F4-nya, kita klik di Fn dan F4, oke? Nah, kemudian di sini kita kasih tanda jeda aja ya. Kita kasih kosong, kemudian di Fn dan F4, kemudian di dua angka lagi Fn dan F4. Terus di sini kita kasih tanda slash aja deh, biar enak mempermudahnya. Nah, kemudian di sini kita kasih tanda koma ya. Nah, baru nih kita tarik dari kolom sisa yang tadi sampai ke tanggal lahir. Klik, jangan lupa Fn F4. Kemudian untuk jenis kelamin, di sini kita kasih pilihan ya teman-teman. Pilihannya itu hanya 2, mau perempuan atau laki-laki. Kita kasih space di sini. Laki-laki.
Nah, kemudian untuk alamat lengkapnya, biasanya nih teman-teman, alamat lengkap ini kadang kan ada yang jauh tuh tempatnya, jadi kita kasih space ya. Sebentar, ini kita potong, kita tarik sini. Nah kan sampai ke sini, kemudian di Ctrl Fn. Setelah itu ini lagi di bawahnya kita klik lagi, kita blok, Ctrl Fn, Fn sama F4 aja, nggak usah pilih Ctrl. Kemudian di RT ini ada 3 ya kolomnya, jangan lupa RW juga ada 3 kolomnya. Kemudian desa dan kelurahan ini kita panjangin aja sampai ujung, kecamatannya juga kita panjangin aja, blok sampai ujung. Kemudian sama, seterusnya juga seperti itu. Untuk nomor handphone ini biasanya ada 13 kolom, 13 kotak, jadi hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Kemudian F4 jangan lupa. Nah, untuk agama sama, kita lakukan hal yang sama. Oke. Hindu, Kristen, ini, kemudian Buddha. Nah, setelah itu ada status perkawinan. Ini sama kita bikin juga kolomnya. Sama semua ya teman-teman. Jadi mudah banget kan untuk bikin kolomnya ini. Cuman klik F4 sama Fn dan F4. Nah, itu adalah cara cepatnya teman-teman, daripada kita harus ngeblok, terus kita harus ngeklik all border dulu semuanya. Ini jangan lupa ya teman-teman ya, dihitung ya 13 kotak. 11, 13. Nah, oke. Kemudian ada anak, ini sama, dibikin juga. Ingat ya teman-teman ya, jarak bloknya ini ada 2. Jadi untuk satunya ini untuk kotak-kotaknya, kemudian satunya untuk menjadi space, untuk menjadi jarak. Nah, sudah. Kemudian di sini akan kita tulis di ujung sebelah sini. Dari sini aja. Palangkaraya, koma, titik, sampai 2023. Kebanyakan titik-titiknya deh. Titik. Nah, kemudian di bawahnya ini lagi kita kasih titik-titik yang banyak. Ini kita ketengahin, kemudian ini juga kita ketengahin. Selesai. Mudah bukan untuk bikin formulir rumah sakitnya? Jadi, ini adalah formulir yang sudah kita buat tadi. Gimana? Bagus kan? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.